Halo jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, senang kita bisa punya waktu untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah yang kita tahu bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan menyembah Dia. Bapa, Engkau baik bagi hidup kami, kasih setia dan rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kuatan dan kuasa-Mu biar terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih dan berkati waktu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Siapa dari Bapak Ibu, saudara sekalian yang suka menonton film tentang petualangan, tentang perjalanan atau seseorang atau satu tim yang berburu harta karun? Ya, mungkin sebagian dari kita menyukai itu. Dan biasanya saudara, kalau orang berburu sesuatu yang belum kelihatan dan dia tahu itu ada, dia akan punya pengharapan yang besar, bahkan punya angan-angan untuk memperoleh kekayaan, berkat yang besar, bahkan kekuatan untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kalau saya boleh kasih judul bahwa harta dalam tanah liat. Bapak Ibu, kita semua merindukan memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tapi kita perlu tahu apa yang paling berharga dalam hidup kita. Kita bahkan belajar dari seorang Rasul Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, menulis kitab terbanyak dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Di 2 Korintus 4 ayat 7 kita akan bacakan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, tetapi harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus Yesus, supaya juga Yesus yang menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau kita melihat dari kehidupan Paulus, bagaimana kita menyaksikan perjuangan dan hal yang dia hadapi begitu berat dalam dia memperluas kerajaan Allah, mengabarkan kebenaran Injil Tuhan. Luar biasa pengorbanan dan perjuangan Paulus. Kalau kita membaca di ayat 1, dia katakan oleh anugerah Allah, oleh kasih karunia Tuhan, kami menerima panggilan itu. Dia yang sadar bahwa dia menerima sebagai orang yang memberitakan firman Allah dengan segala macam risikonya. Dia katakan itu anugerah Allah. Ya, kalau kita tahu latar belakangnya Paulus kan dari orang yang menganiaya jemaat Tuhan, yang menentang akan jalan Tuhan. Dan kita tahu ceritanya bahwa dia dipanggil, dia ditangkap oleh Tuhan dan diubah kehidupannya. Dari orang menolak Tuhan, dari orang membenci jemaat Tuhan, dari orang yang berusaha membinasakan ajaran kebenaran Kristus, dan Tuhan pakai ubah dia untuk memberitakan jalan Tuhan. Dan itu suatu keputusan yang sangat besar bagi Paulus. Bayangkan sebagai seorang muda yang punya prospek sebagai pemimpin tertinggi dalam ajaran Yahudi. Dia orang Farisi, dia terkenal punya pengaruh, punya kepandaian. Itu dia punya prospek masa depan yang luar biasa. Dia punya kans untuk menjadi pimpinan tertinggi dalam
agama Yahudi. Dan tentu dia akan punya prospek untuk memiliki kehormatan dan kekayaan tentunya. Dan dia katakan di Filipi, dia menanggalkan semua itu semua. Ketenaran, kekayaan, kesempatan untuk mendapatkan penghormatan dari manusia bahkan dia tinggalkan demi Kristus. Dan kita bisa belajar bagaimana pengorbanannya Paulus. Dia mengalami aniaya begitu luar biasa. Dirajam batu, mengalami karam kapal, di penjara, dan begitu banyak dia mengalami penindasan. Tapi dikatakan di sini tadi ayat yang katakan dia mengalami itu semua, tapi dia tidak putus asa. Dia tidak terjepit walaupun teraniaya. Dan kuncinya cuma satu. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua, kita semua, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan ini, tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah liat. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami. Luar biasa. Paulus menyadari menghadapi tekanan, beban, penganiayaan begitu berat, dia menyadari bahwa kalau dia bisa bertahan, kalau dia sanggup melewati semua, kuncinya karena dia memiliki harta surgawi. Siapa itu harta surgawi? Yesus itu sendiri, pribadi Tuhan Allah Tritunggal itu hidup dalam diri Paulus, dan roh yang sama itu tinggal di dalam kita semua. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Roh yang menguatkan, roh yang memberikan damai sejahtera, roh memberi penghiburan, yang memberikan sukacita, yang memberikan energi bagi kita saat kita mengalami tantangan. Tentu setiap kita manusia pasti punya pergumulan, punya masalah, punya tantangan. Bahkan kalau kita menyaksikan dan mendengar analis di luar memperkirakan tahun depan itu gelap. Tahun depan dunia di luar sana tidak menentu, tidak bisa terbayangkan. Mungkin itu prediksi para ahli, para analis. Tapi saya percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Mungkin di luar sana gelap, tapi kita umat pilihan Tuhan. Kita mempercayai bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memelihara bangsa Israel di tanah Gosen. Di Mesir ada kegelapan, di Mesir ada bencana, di Mesir ada tulah. Tapi umat Tuhan di Gosen, di tanah yang diberikan bagi mereka, mereka terpelihara, mereka terjagai, mereka tidak hidup dalam kegelapan. Itu yang saya percayai bagi kita umat Tuhan. Dan Paulus katakan, kami punya roh iman yang sama, karena itu kami berkata-kata. Sebab itu penting juga bagi kita. Kita memperkatakan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Kita memperkatakan sesuatu yang baik bagi anak-anak kita. Kita memperkatakan sesuatu yang baik, perkata iman bagi usaha dan pekerjaan kita. Kita punya roh iman yang sama. Kita punya harta rohani yang begitu berkuasa. Harta rohani itu adalah Yesus sendiri yang tinggal dalam hidup kita. Dia yang sudah mati, mengalahkan maut, memberikan hidupnya di kayu salib bagi kita, supaya kita diberkati dalam segala hal. Kita diberkati secara rohani, secara jasmani, juga secara materi. Itu janji Tuhan
dan sudah Tuhan bayar di kayu salib bagi kita. Karena itu bagian kita mempercayai karya Kristus di kayu salib, membawa kematiannya di dalam kehidupan kita supaya kita hidup menikmati perkara yang baik. Itu janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, perkatakan perkataan iman. Mungkin situasi atau kenyataan belum seperti yang kita harapkan, tapi kita punya roh iman yang sama. Perkatakan ada kehidupan, perkatakan ada perbaikan, perkatakan ada kemakmuran dalam keuangan kita. Apapun tantangan hidup kita, apapun pergumulan kita, perkatakan kebenaran firman Allah. Karena kita punya harta rohani dalam hidup kita. Walaupun setiap kita punya kelemahan. Tadi Paulus katakan kita ini cuma tanah liat. Tapi harta rohani dalam kita, yaitu Tuhan sendiri, itu berdaulat, berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dia berdaulat atas waktu, atas setiap keadaan. Karena itu jangan putus asa. Jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena dalam Dia kita memperoleh kekuatan dan pengharapan baru. Alkitab katakan bahwa kasih setia dan rahmat-Nya selalu baru tiap pagi bagi kita. Janjinya tidak pernah terlambat. Dia Allah yang menepati janjinya. Kalau Dia menyertai kita, kalau Dia memberkati kita, Dia akan laksanakan. Dia akan tepati. Dia akan menggenapi firman-Nya bagi hidup kita. Jangan menyerah. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya dan kekuatan kuasa Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik bagi kami. Kalau kami ada saat ini karena kemurahan Allah yang menjaga, memelihara hidup kami. Kami perkatakan setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami dalam firman Allah, itu terjadi. Bahwa kami akan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Karena Engkau yang sudah mati di kayu salib, dan kami menerima setiap berkat yang terkandung dalam salib Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.